Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas keyboard pre-built lokal yang menurut gue ini desainnya paling oke so far daripada gue lihat pre-built lokal lainnya. Dan maksud gue yang paling gue serak sama desainnya. Ini ada fitur wireless dan harganya juga cenderung murah, 700.000. Actually di video kali ini kita nggak akan bahas banyak keyboard ini, tapi akan lebih ke mod keyboardnya aja. Untuk modnya kali ini kita akan loop switchnya, terus kita akan kasih dampener, dan kita akan tuning juga stabilizernya. Hasilnya kayak gimana? So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini adalah Kudu Arcadia. Thank you juga actually buat Axel yang udah pinjemin keyboard ini untuk support Teh Manis. Jadi ini adalah keyboard layout 65%, tapi menurut gue layoutnya cukup unik ya, karena beda dengan yang lainnya. Dimana kalau yang lain itu di bagian delete patch up patch down ini berbaris ke bawah biasanya, tapi dia ada square di ujung kanan ini. Dari keyboardnya yang paling gue suka jelas ada di desainnya, karena ya bentuknya itu dia punya case yang tebel di bordernya, which is itu yang gue suka dan selera gue seperti itu. Untuk keycaps bawaannya di sini masih acceptable untuk gue pribadi karena masih kelihatan clean, tapi emang ada beberapa di fontnya ini yang menurut gue kurang masuk sama gue. Di penampilannya juga dia nggak ada branding sama sekali, nggak ada tulisan kudu atau apapun itu, bahkan di label belakangnya pun nggak ada. Itu juga yang dipermasalin sama orang karena nggak ada branding kudunya, tapi menurut gue malah itu yang gue suka, mending nggak ada brandnya. Ini RGB, sounds good untuk kalian karena keycapsnya juga shine through modelnya, jadi untuk RGB juga bisa kelihatan secara jelas. Ditambah lagi dia juga north facing, jadi kalau north facing itu lebih bagus untuk memancarkan si RGB-nya daripada yang south facing. Tapi minusnya north facing itu kalian juga harus picky untuk pilih switch dan keycapsnya, karena let's say kalau kalian pilih keycaps cari profile, kalian juga harus pinter-pinter cari switchnya yang long pull. Jadi keyboard ini gue rekomenin banget buat kalian yang cari desain keyboard pre-built lokal, dan ini menurut gue adalah keyboard yang bisa gue rekomendasiin ke kalian karena desainnya oke. Untuk wireless di sini nggak ada masalah, so far dia kasih Bluetooth 5.0, ditambah juga ada fitur yang namanya kita bisa konekin 3 device kita sekaligus tanpa kita unpair. Kita bisa lihat di QWE itu ada 1, 2, 3, artinya kita bisa konekin device kita yang pertama, kedua, dan ketiga tanpa harus unpair dulu. Jadi kita langsung pindah aja, pencet FNQ, FNW, atau FNE untuk pindahnya. Cuma emang concern gua di keyboard pre-built itu adalah typing feel-nya. Ketika kita udah pernah build keyboard terus balik ke pre-built keyboard, itu akan ngerasa kurang typing feel-nya. So far keyboard pre-built yang menurut gua enak out of the box itu adalah Maxfit, karena dia juga udah ada factory loop-nya. Jadi memang kita harus modding lagi untuk kita punya pre-built keyboard biar lebih enak hasilnya. Makanya gue coba untuk modding keyboard ini biar typing feel-nya tuh makin enak. Sebelum lanjut modding, gue akan kasih typing test origin dari Kudu Arcadia dan hasilnya kayak gini. Jadi keyboard ini belum ada factory loop sama sekali dari switchnya, terus tabnya juga masih polos, makanya menurut gue ini harus banget untuk di mod biar enak ngetiknya. Nah, enaknya kalau gak ada factory loop, ini mudahin kita untuk nge-mod keyboard karena gak perlu ngebersihin loop bawaannya. Gue mulai untuk copotin semua keycaps, terus switch, dan langsung buka plate dan case-nya untuk gue pasang EVA foam di keyboard ini. Alasannya gue tambahin EVA foam karena keyboard ini masih ada pinging, jadi bisa kita tambahin dampener untuk ngurangin tadi pingingnya itu ya. Gue pakai 1 lembar EVA foam aja karena ruang yang ada itu nggak terlalu banyak. Kita ukur dan kita layouting dan sesuaiin sama lubang untuk skrupnya. Jangan lupa juga kasih jalan untuk kabel karena ini ada baterai ke PCB. Kalian juga bisa kasih metode-metode lain untuk dampenernya. Di sini gue pakai karena adanya ya ini aja. Lanjut untuk switch Gateron Red, di sini gue loop pakai Krytox 205 Grade Zero dan springnya gue kasih 105 Grade Zero. Looping di keyboard ini gue pakai untuk hilangin rasa scratchy-nya karena ini masih berasa banget. Buat kalian yang
yang belum tahu cara looping, gue akan kasih unjuk prosesnya. Pertama, kalian harus open switch-nya dulu pakai switch opener, atau kalian juga bisa pakai pinset. Tapi ya gue rekomen untuk kalian beli switch opener untuk mudahin kalian. Next, kalau udah kebuka, kita akan dapat 4 bagian, yaitu top housing, stem, spring, dan bottom housing. Kita perlu loop untuk bottom housingnya. Kalian juga bisa beli loop station kayak gue gini untuk mudahin kalian looping. Ambil Krytox 205 grade 0 sedikit aja, terus taruh di bagian sisi kiri, kanan, terus kalian ratain ke seluruh sisinya. Lanjut kita kasih Krytox di stemnya di bagian keempat sisi plus di dalamnya. Kalau udah, tinggal springnya aja kita loop pakai Krytox 105 grade 0. Untuk springnya caranya kita lepasin dulu semuanya. Terus kalau udah dikumpulin jadi satu di kantong atau di sebuah wadah, masukin ke dalam plastik. Kalau gue di plastik zipper kayak gini, atau ya whatever lah, pokoknya wadah. Kalian tetesin aja Krytoxnya dan kita kocokin. Biar aja sampai keseluruhan springnya ini ke coating sama Krytoxnya. Kalau udah, tinggal assemble lagi switchnya dan udah jadi. Lakuin ini ke semua switch kalian dan selamat bersenang-senang. Lanjut, kita akan mod stabilizer. Pertama kita harus replace dulu stabilizer dari plate-nya. Caranya itu kita butuh pinset untuk menekan daripada pengait yang ada di stabilizer, dan kita bantu pakai tangan kita untuk ngelepasin si stabilizernya. Copotin semuanya, dan ini adalah stabilizer yang udah gue coba loop sebelumnya. Selanjutnya kita unassemble dulu bagian-bagian dari stabilizer, ada wire, housing, dan stemnya. Ini kita pisahin. Selanjutnya kita akan cek dulu apakah wire stabilizernya ini udah lurus atau belum. Kalau belum lurus alias bengkok, kita harus lurusin dulu, karena ini juga bisa nyebabin daripada rattle. Kalau kalian nemu ada yang bengkok, kalian bisa benerin pakai tangan kayak gini, dan pastiin aja di permukaan yang rata itu dia udah nggak bengkok. Next, kita loop bagian housing step dan stem stabilizernya pakai Krytox 205 grade 0. Dan jangan lupa juga, karena stabilizer ini masih original, jadi kita perlu untuk cut daripada kaki stemnya. Kita perlu cut di bagian yang ini dan satunya di seberangnya. Ini biar nggak nyebabin bunyi-bunyi kalau stemnya ini beradu sama PCB kita. Make sure udah rata stemnya, dan lanjut kita akan kasih permatex di bagian wirenya. Kita bisa kasih permatexnya ini banyak aja di wirenya. Ini berfungsi untuk ngurangin bunyi-bunyi hasil daripada gesekan yang terjadi antara wire dan stemnya. Yang gue bilang tadi, karena ini gak preloop, jadi kita nggak perlu bersihin dulu, so ini bisa menghemat waktu kita. Dan lakuin ini ke seluruh stepnya. Dan kalau udah, kita coba pasang dulu di plate-nya. Kalau kalian ngerasa masih rattle, kalian bisa coba untuk tambahin permatexnya lagi. Atau kalau misalnya masih rattle juga, kalian bisa untuk coba metode lain. Kalau di gua pakai metode ini udah cukup untuk ngatasin rattle-nya sih. Kalau kalian gak mau capek, kalian mending beli switch aftermarket. Gua ada rekomendasi, misalnya kalian pakai Gateron KS3 yang murah aja, dan mending kalian belinya yang udah pre-loop, jadi nggak capek untuk loopnya lagi. Oke, jadi itu dia hasil kita modding Kudu Arcadia, dan menurut gue ini udah jauh lebih enak daripada aslinya. Untuk kalian yang pengen modding pakai metode-metode lain juga bisa banget biar makin enak. So, segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.